besok jam 9 atau jam 10 saya berharap teman-teman media juga mungkin ikut memantau apakah seseorang yang dilaporkan diduga melakukan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apakah besok itu hadir atau tidak, karena kan bukan saya yang memanggil, jadi saya hanya mendapatkan informasi. Ya besok mungkin saya juga akan datang di Ditreskrim Sus, ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang menangani perkaranya. Jadi dalam perkara ini ada 4 korban terkait dengan dugaan melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti itu. Tapi ini kan artinya udah berapa kali panggilan ya Pak? Saya tidak tahu, yang jelas secara pasti semua orang yang dipanggil wajib hadir. Kalau tidak hadir pasti harus ada alasan yang patut secara hukum. Nah ini kita belum tahu, makanya saya berharap teman-teman media besok untuk ikut memantau juga dan mungkin bisa mengkonfirmasi kepada Humas sebagai perwakilan daripada Polda Metro Jaya. Bang, 4 korban ini siapa aja sih Bang? Saya nggak bisa sampaikan karena saat ini dalam perlindungan. Besok ini seperti apa Bang? Artinya Abang merasa bahwa ini agak terlalu berlama-lama nggak sih Bang? Ya saya berharap jangan selalu menggunakan alasan sibuk. Ya saya harap karena semua manusia sibuk dengan kesibukan masing-masing dan tidak ada manusia yang tidak sibuk. Sibuk bernapas, sibuk berjalan. Semua mempunyai kesibukan. Jadi hormati proses hukum, datanglah. Nah, karena di sini ada 4 korban yang menyatakan bahwa dia merasa dirugikan. Makanya di dalam laporan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita lihat saja seperti apa. Yang saya harap teman-teman media bisa mengawal kasus ini, memantau. Besok datang atau tidak datang nanti tanyakan kepada penyidik. Penyidiknya ada pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Soal unit subdit mana nanti saya sampaikan besok. Saya perlu jelaskan, saya advokat bukan alpukat, ya. Saya jelaskan itu. Jadi kalau setiap advokat itu berbicara tentang ketentuan hukum. Nah kalau kemudian saya mengaku advokat, artinya adalah tentang ketentuan hukum acara. Nah kalau kemudian ada yang menyampaikan bahwa klien kami dipanggil hari ini, ya jelas dong, kami ini berbicara tentang mekanisme hukum, ada hukum acara pidana. Kami belum mendapatkan panggilan secara resmi untuk hari ini. Tetapi ada panggilan kepada klien kami untuk dimintai keterangan untuk hadir di Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Mei 2025. Itu jelas ya. Itu yang resmi. Itu yang diterangkan oleh advokat, bukan alpukat. Jadi kami belum mendapatkan panggilan yang resmi untuk hari ini. Seperti itu ya. Itu dulu yang pertama tentang panggilan. Yang lain. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang alasan kuasa hukum tetap yakin Nikita Mirzani tak lakukan pemerasan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. 35 di Undang-Undang Kesehatan. Ya, jadi kalau berbicara soal Undang-Undang Konsumen, ya ini rekan-rekan media harus paham. Itu berkaitan dengan delik aduan. Ya, saya tidak tahu apakah Bang Fahmi ini ada pernah ya memakai atau membeli produk kosmetik di Glavitsa ya milik klien kami. Ya kalau memang benar pernah beliau membeli dan memakai produk kosmetik, ya kedudukan hukum beliau sudah tepat ya untuk membuat laporan seperti itu. Itu hanya tentang kedudukan hukum. Itu harus jelasin ya. Belum tentang pembuktian seperti itu. Nah, kalau kemudian tentang Undang-Undang 17 tahun 2023 di pasal 138 ayat 2 dan 3 dan Junto 435 itu tentang sediaan farmasi.
yaitu tentang izin edar. Kaitannya adalah turunannya PP 28 tahun 2024 dan turunannya adalah peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 tentang notifikasi. Nah, artinya di situ tentang bahwa klien kami telah menyimpan, mengkonsumsi atau mengedarkan, mendistribusikan sebuah sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Boleh dilaporin, tapi pembuktiannya nanti. Seperti itu ya. Tapi saya jelaskan bahwa itu terkait kosmetik. Kalau klien kami dilaporkan, kalau saya dilaporkan tidak mungkin karena saya tidak punya kosmetik. Ya, artinya kalau ada orang lain yang melaporkan seseorang terkait sediaan farmasi, yaitu berkaitan dengan 138 pasti tentang izin edar. Jadi kasusnya Niki, laporan Niki lebih cepat, sementara yang pidana lebih lama gitu loh. Sementara laporan ini kan Niki yang mana maksudnya? Yang main prestasi itu ya lebih kan cepat. Kita gugat, nggak ada masalah. Itu kan saya sementara yang pidana justru terkesan diperlambat. Ya jangan tanya ke saya dong. Tanya kepada mereka yang menangani perkara tersebut. Bagi saya sekarang ini fakta yuridisnya, fakta hukumnya, ada dua subjek hukum, yakni subjek hukum dalam perkara pidana dengan objek yang sama terkait uang 4 miliar. Di dalam kasus uang prestasi juga subjek dan objek yang sama terkait uang 4 miliar. Nah, berdasarkan pasal 81 KUH pidana ini, pidananya harus dihentikan terlebih dahulu, menunggu perkara perdatanya. Itu aturan, bukan saya punya mau. Seperti itu ya. Ya, artinya dari perdata, kalau ternyata memang perdata itu ternyata Nikinya tidak bersalah, ya kalau memang itu terbukti uang prestasi, perkaranya kan secara hukum harus gugur. Akan ke kejaksaan. Nah, status Nikita Mirzani kini resmi sebagai terdakwa ya, bukan lagi tersangka. Yang paling bikin saya kaget itu adalah perubahan pasal yang didakwakan. Sebelumnya pasal utama yang digunakan adalah pasal 368 KUHP, yaitu tentang pemerasan dengan ancaman dan ancaman kekerasan. Tapi setelah P21 dan masuk tahap 2, pasal ini tidak lagi digunakan sebagai pasal utama. Jadi sebagai gantinya, jaksa kini mendakwakan beberapa pasal yang berbeda ya, yaitu pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP, dan bahkan pasal 3 Undang-Undang TPPU atau tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 KUHP guys. Artinya analisa kita selama ini di video-video sebelumnya terbukti benar dan hampir akurat ya. Pasal 368 KUHP sulit diterapkan di kasus ini. Kenapa? Karena unsur pemerasan dalam pasal 368 itu harus mengandung ancaman atau ancaman kekerasan. Sekarang mari kita kupas satu persatu pasal-pasal barunya ya. Pasal pertama yaitu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 10 huruf A. Jadi pasal ini relatif baru ya guys, dan masih belum banyak digunakan. Intinya adalah soal pemaksaan atau ancaman secara elektronik untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Ini bisa mencakup chat, email, DM, dan sebagainya. Jadi tantangan pasal ini harus ada bukti bahwa ancaman itu benar-benar menekan psikis atau moral ya, bukan cuma kalimat keras atau tuntutan biasa. Nah, selanjutnya pasal 369 ayat 1 KUHP ya. Ini mirip dengan pasal 368 tapi sedikit lebih longgar karena tidak mewajibkan ancaman kekerasan. Hanya ancaman pada pencemaran nama baik atau harta ya. Tapi tetap saja unsur ancaman harus jelas dan terukur. Kemudian pasal 3 Undang-Undang TPPU. Ini sudah sering saya bahas ya di video-video sebelumnya, yaitu ini pasal tentang pencucian uang. Biasanya terkait dengan kasus-kasus korupsi, narkoba, atau penipuan masif. Unsur utamanya adalah adanya uang hasil tindak pidana yang kemudian disembunyikan atau disamarkan.
Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah uang yang Nikita terima itu benar-benar hasil tindak pidana? Ini kan masih diuji ya. Kalau belum ada putusan pengadilan yang ingkrah atas tindak pidana asalnya ya, yaitu pasal pemerasan, pasal TPPU bisa dikatakan prematur ya. Nah, perubahan ini bukan hanya bentuk strategi hukum dari JPU ya, tapi juga menunjukkan bahwa jaksa tidak yakin 100% dengan pasal 368 KUHP. Mereka mencoba pendekatan berlapis, Undang-Undang ITE, KUHP, dan bahkan TPPU untuk mengamankan proses penuntutan. Tapi di sisi lain ini membuka ruang pembelaan yang lebih besar guys, karena semakin kompleks pasal, semakin banyak celah untuk diuji di pengadilan. Saya akan terus mengikuti perkembangan kasus ini karena ini bukan hanya tentang Nikita Mirzani dan Reza Gladys, tapi juga bisa menjadi presiden penting bagi siapa saja yang berurusan dengan transaksi digital, kontrak online, dan pernyataan keras di media sosial. Hari ini kuasa hukumnya Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmit ya, udah memberikan konfirmasi kalau Nikita Mirzani akan resmi masuk tahap 2. Artinya guys, dia bersama berkas perkaranya sudah diserahkan dari penyidik ke kejaksaan. Ini langkah penting ya untuk menuju persidangan pidana. Nah, di tengah kabar ini muncul lagi komentar lama yang selalu saja berulang guys. Kok masih dibela sih, udah jelas salah. Jadi gini ya, biar kita luruskan, biar nggak selalu gagal paham ya. Pertama, pengacara hadir bukan untuk membela kesalahan ataupun membela dosa guys, tapi membela hak hukum kliennya. Kedua, pengacara memastikan agar proses hukum berjalan adil dan kliennya mendapatkan hak-haknya sebagai tersangka ataupun terdakwa. Ketiga, nah ini prinsip dasar yang mereka pegang ya, adalah asas praduga tidak bersalah. Jadi bukan membela perbuatannya ya, tapi memisahkan manusia dari tindakannya. Coba kita bayangkan ya, seandainya tersangka atau terdakwa nggak boleh dibela secara hukum. Buat apa sih adanya pengadilan? Nah, kita voting aja di kolom komentar. Hukumannya mau dicambuk, mau dibui, atau batalin endorse? Enggak dong. Kita masyarakat modern guys, bukan masyarakat zaman purbakala. Jadi kita pegang hukum ya, bukan main hakim sendiri. Kalau nggak ngerti proses hukum ya nggak masalah guys. Tapi jangan pernah jadi komentator kejam yang seenaknya mengambil peran hakim. Ingat guys, pengadilan itu tempat menguji bukti, bukan tempat melampiaskan emosi. Jadi mari kita cerdas, kritis, tapi tetap manusiawi. Salam hangat penuh es dari netizen es cendol. Kalem di luar, dingin di kepala, panas di logika. Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nikita Mirzani selanjutnya akan ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Meskipun proses kasus ini masih terus bergulir, namun kuasa hukumnya Fahmi Bahmit yakin bahwa tuduhan pemerasan kepada Nikita Mirzani tidak akan bisa dibuktikan di persidangan. Ditemui belum lama ini, Fahmi Bahmit mengungkapkan keyakinannya tersebut lantaran bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak Nikita Mirzani untuk menyanggah tuduhan Reza Gladys itu sangat kuat. Sehingga dia yakin kliennya tidak melakukan pemerasan seperti yang dituduhkan oleh Reza Gladys. Lebih lanjut, Fahmi Bahmit juga mengatakan dalam pasal pemerasan sangat penting adanya pembuktian beberapa unsur. Walaupun begitu, Fahmi masih enggan memberikan keterangan lebih detail demi menjaga proses persidangan. Fahmi menjelaskan bahwa saat ini proses persidangan masih dalam tahap pembuktian. Maka dari itu dia mengatakan perkara dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani belum dapat dibuktikan. Dalam kesempatan yang sama, Fahmi sempat menyinggung bahwa ada unsur penting yang menjadi kunci dalam permasalahan ini. Namun dia masih belum bisa mengungkapkan unsur tersebut.